Shalom, pagi, mari sama-sama tundukkan kepala dan pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemai dan kerajaan surga, kami merasakan bagaikan umat Israel berada di Goshen dalam lindungan kasih sayang-Mu. Itulah tidak mengenal dalam hidup kami. Buktinya hari ini kami bisa merapat, kami ada semua karena Tuhan. Dan sebagai tanda syukur kami kepada Engkau, kami mengucapkan cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Bicara makan minum, kami percaya Engkau akan siapkan hidup kami. Maka kami mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami boleh naikkan pujian penyembahan, dan kami rindu mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus, ungkapkan firman-Mu sehingga kami boleh mengerti apa yang jadi kehendak Engkau, dan kami juga boleh naikkan doa syafaat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, pagi. Mari sama-sama kita akan membuka firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 14 sampai ayat 44. Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 14 sampai 44. Saya bagi dalam dua bagian, ayat 14 sampai ayat 30, besok ayat 31. Kisah Rasul-Rasul pasal 27 ayat 14 sampai ayat 30. Kapal terkandas. Tapi tidak berapa lama kemudian turun dari pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal dilandahnya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai seluruh pulau kecil bernama Kauda, dan di situ dengan supaya kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terombang-ambing saja. Karena kami sangat hebat diambang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti tetap pelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihat kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, dari Allah yang akan sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata dengan, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara, karena aku percaya pada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun kita harus memperdampar kapal ini di salah satu pulau. Malam yang ke-14 sudah tiba dan kami masih tetap berombang-ambing di Laut Adria. Tetapi kira-kira tengah malam anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Lalu mereka mengulur batu dugah, dan ternyata ada di situ 20 depah dalamnya. Setelah maju sedikit mereka menduga lagi, dan ternyata 15 depah. Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 saul di buritan, dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Ayat 30.
Akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka melakukan skoci dan berbuat seolah mereka hendak membuka babak jauh Saul di haluan. Puji Tuhan. Apa yang dibayangkan bagi mereka ketika dia naik kapal, dia pikir tidak akan terjadi. Ingat firman Tuhan, apa dikatakan Paulus, ya, bagikan nasihat firman Tuhan pasti terjadi. Dan perwira lebih percaya pada jurumudi dan nakoda ternyata, dan cuaca ternyata Alkitab menulis pada ayat 14, tetapi tidak berapa lama pula turun dari Allah pula itu angin badai yang disebut angin di laut. Kapal dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan itu. Ya, ternyata tiba-tiba datanglah angin badai. Inilah ketika tidak kita mengerti. Tidak berapa lama lagi terjadi. Dan saat yang tidak diduga, saat yang tidak disangka terjadi. Saat yang tidak disangka terjadi, sebenarnya tidak mesti terjadi kalau mereka dengar-dengar akan firman Tuhan. Banyak masalah-masalah terjadi karena apa? Karena nggak dengar-dengaran pada firman Tuhan. Banyak peristiwa-peristiwa terjadi bagi seorang gadis, bagi seorang pemuda, karena tidak dengar-dengar kata orang tua, bagi nasihat Tuhan melalui mulut orang tuanya. Banyak peristiwa yang tidak mungkin terjadi kalau orang bawahan mengerti akan nasihat dari pemimpin. Dan banyak peristiwa yang nggak mesti terjadi kalau dia bisa mawas diri dan melihat keadaan. Ya, kita lihat mestinya dia tidak dikejar-kejar utang. Kalau dia mau dengar-dengar, berpada dengan apa yang ada. Firman Allah berkata berpada dengan apa yang ada. Ini penting. Sesuatu yang penting berpada dengan apa yang ada. Tetapi sering manusia bukan berpada tapi gunakan hawa nafsunya. Dan jelas firman Allah katakan 1 Timotius 6 ayat yang ke-8, asal ada makanan pakaian cukuplah berpada. Ini sering yang terjadi. Kalau belum punya mobil, belum punya mobil, rumah, belum punya segala-gala, itu belum kaya, berpada. Sering jadi tidak melihat keadaan ekonominya, tidak melihat income-nya berapa, hanya lihat tetangganya, hanya hawa nafsu, anak termakan dengan iklan, pinjam paling cepat, pinjam uang dipinjol, akibat nggak mampu bayar, akibatnya tak bayar. Mestinya tidak menderita, jadi menderita. Mesti tidak menderita jadi menderita, tidak punya uang mau beli mobil, yang ada pun masih bagus, tapi kalau supaya gengsinya atau akunya naik, akunya hebat, akhirnya keciret dan akhirnya tidak mampu, korupsi dan bla bla bla, timbullah masalah rumah tangga. Timbullah masalah dalam rumah tangga, suami istri cerai. Kunci bukan karena cerai itu, tapi kuncinya karena hanya sebuah mobil, hanya hawa nafsu. Ya. Dengar-dengaran. Penting kita hidup dalam kerendahan hati. Ya, hidup dalam kekudusan. Jaga nikah kita dengan baik, jaga hidup kita dengan baik, jangan menurut hawa nafsu. Dan jelas, oh saya bisa mampu, saya mampu, ya tenang. Tapi lupa dan peristiwa ini. Tetapi tidak berapa lama kemudian turun dari arah pula itu angin badai yang disebut angin timur. Sedangkan pada ayat 13, pada waktu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan, mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar Saul lalu berlayar dekat kali menyusur pantai. Ya itu cukup katanya. Dia tidak tahu hidupnya penuh dengan persoalan. Ya. Betapa penting kita belajar introspeksi diri.
jangan sampai terjadi oleh karena kebodohan. Ya. Jangan sampai menderita karena kebodohan. Bukan pikul salib cari penyakit sendiri. Ya. Betapa penting kita banyak introspeksi diri, banyak merendahkan diri bawah kaki Tuhan supaya tidak terjadi percobaan karena hawa nafsu kita. Percobaan yang alami. Ya, ingat firman Tuhan berkata dan Yakobus pasal 1. Ya. Yakobus firman Allah berkata Yakobus pasal 1. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan yang datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tapi tiap-tiap orang dicobai oleh karena keinginan sendiri, karena keinginan diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Apabila dosa sudah matang, ia melahirkan maut. Biar keinginan kita ini kita kuasai oleh Roh Kudus, bukan hawa nafsu kita, tapi kita belajar hidup berpadan dengan Tuhan. Dan ingat, spoi-spoi, gak sangka semua sukses katanya. Nah, peristiwa yang terjadi sebagai badai, perahu rumah tangga. Ingat, kapal rumah tangga. Ya, jangan andalkan kemampuan jurumudi, tapi kasih jurumudi yang mengendalikan perahu rumah tangga kita, Yesus. Jadikan Yesus sebagai jurumudi dalam rumah tangga kita, pasti beres. Jangan andalkan kepintaran kemampuan. Maka saya bangga saudara, kau pagi-pagi mencari Tuhan dulu. Sekalipun kita ya bisa, tapi dalam Tuhan beri kemampuan kami, sertai kami. Immanuel. Ingat Matius 1:23, menyertai. Namanya disebut Immanuel. Biar menyertai Tuhan serta berlaku sampai detik ini. Amin. Terima kasih Bapa di surga buat firman mengingatkan buat kami. Jangan kami mengandalkan kekuatan diri kami, pengalaman kami, tetapi kami mengandalkan Engkau. Maka pada pagi hari ini sebelum kami mengadakan aktivitas lain dan kami akan bekerja, berdagang, sekolah, kuliah, serta perjalanan pergi dan selamat pulang dengan selamat Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kembalikan besok pagi dan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Lurah, para Camat, para para RW, RT, medis, relawan, TNI, semua Kau berkati. Dan pandemi kami bersyukur sudah jadi endemi, dan ekonomi negara kami tetap diberkati Tuhan, dan keamanan menjelang suasana tahun politik ini kami boleh disertai Tuhan. Terima kasih Bapa di surga dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkatinya.